Saya lihat ini udah nggak ada wibawanya gitulah Pak, maaf ya Pak ya. Nah beliau itu mengaku dicium tangannya Pak sama Yusuf Mansur Pak. Oh. Dicium tangannya itu. Makomnya lebih tinggi berarti. Makanya kan aneh Pak, Yusuf Mansur baru kenal Pak Sarip langsung dicium tangannya. Nah dulu waktu dilaporkan pidana, Yusuf Mansur itu minta damai, dan dia juga katanya waktu bertemu mencium tangan orang ini gitu. Nah itu cerita tentang soal cium-mencium ya. Yusuf Mansur katanya ya seperti itu karakternya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Detik TV. Yuk teman-teman, saya kemarin lihat video sebenarnya video ini muncul di video shot di beberapa media ya. Yang viral, Yusuf Mansur itu mencium tangan Menteri Sosial, Bu Risma tepatnya. Nah, ini mengingatkan saya pada ya channel JTV tentang Pak Sarip yang katanya waktu bertemu dengan Yusuf Mansur itu dicium tangannya. Nah, sebenarnya kejadian kayak gini menurut beberapa informasi ya dari korban itu bahwasanya waktu Yusuf Mansur dilaporkan sama ya orang yang berinvestasi di sana, dulunya tepatnya di investasi Moyavidi itu, di konsorsium Moyavidi, dulu waktu dilaporkan pidana, Yusuf Mansur itu minta damai, dan dia juga katanya waktu bertemu mencium tangan orang ini gitu. Nah itu cerita tentang soal cium-mencium ya. Yusuf Mansur katanya ya seperti itu karakternya. Tujuannya buat apa? Ya saya nggak tahu ya. Cuma ini menarik ya teman-teman. Teman-teman lihat dulu videonya teman-teman. Yuk. Ini tentang Yusuf Mansur yang mencium tangan Bu Risma ya di ya pernikahan Mas Kaisang ya kemarin itu. Ya kita lihat dulu videonya ya teman-teman. Check it out. Boleh jalan-jalan ke orang. Lu jangan. Alhamdulillah ini dengan sedikit. Kami aku bisa. Oh. Nempel karo mae. Assalamualaikum. Oke, gitu ya teman-teman, videonya itu tentang Yusuf Mansur. Nah, di sini cerita menarik teman-teman. Ini hubungannya dengan orang-orang yang katakanlah masuk angin gitu, termasuk yang dikatakan di sini. Ini ada Pak Sarip yang katanya pengacara yang punya channel Klinik Hukum Santri itu. Nah, di sana videonya menarik sih menurut saya. Ini ada hubungannya dengan cium-mencium tangan ya teman-teman. Oke, kita lihat dulu videonya teman-teman. Yuk, check it out. tuh. Nah Pak Sarip itu ternyata di sana itu, wah itu saya juga ada perasaan kok Pak Sarip yang awalnya itu mulai saya lihat ini udah nggak ada wibawanya gitulah Pak, maaf ya Pak ya. Nah beliau itu mengaku dicium tangannya Pak sama Yusuf Mansur Pak. Oh. Dicium tangannya itu. Makomnya lebih tinggi berarti. Makanya kan aneh Pak, Yusuf Mansur baru kenal Pak Sarip langsung dicium tangannya. Nah waktu ceramah di Wanayasa itu Pak, yang Yusuf Mansur ceramah tentang zikir ya Allah kaya, ya Allah kaya, ya Allah panjang, ya Allah panjang. Bapak-bapak pengen panjang, ya Allah panjang. Ya kali kurang panjang gitu. Pengen kuat, ya Allah kuat, ya Allah kuat. Pengen keras, ya Allah keras, ya Allah keras. Tahan lama, ya Allah tahan lama. Ya Allah, tahan. Paham kan? Iya, iya. Nah itu karena grogi karena di depannya itu ada Pak Sarip Pak. Masya Allah. Menurut Pak Saripnya gitu. Jadi seolah-olah Yusuf Mansur itu
ilmunya masih di bawah dia mungkin ya Pak, begitu anggapannya gitu, dan juga seseorang yang harus dilindungi gitu Pak, gitu. Nah itulah Pak cerita saya. Artinya saya itu benar-benar merinding Pak melihat perubahan Pak Sarip itu yang sebegitu cepat. Dalam sekejap bertemu dengan Yusuf Mansur, langsung bikin video katanya tabayun gitu. Lalu ketemu sama korban-korbannya aja belum kok udah mengatakan atas nama tabayun gitu loh Pak, kan begitu Pak. Iya, iya, iya. Ya jangan heran kalau si Sarif itu baru ketemu sudah begitu. Kita pengalaman dengan 4 lawyer Pak, masuk angin semua setelah diajak ngopi. Baru diajak ngopi. Nah si Sarif ini diajak apa itu selain ngopi? Iya kan? Seharian loh itu. Iya, yang lawyer yang lain-lain paling ketemu di hotel, ketemu di bandara, di kafe, di restoran. Kan hitungannya jam. Nah, Sarif berapa jam itu? Makanya saya, aduh, yang tadinya mengkritik menggebu-gebu kok langsung alam, tapi pengalaman kami, jangankan orang-orang biasa, orang-orang yang lawyer yang senior-senior aja masuk angin kok. Kalau sudah ditelepon oleh Yusuf Mansur, diajak ngopi-ngopi, bukan hanya lawyer, beberapa ustadz aja juga begitu. Awalnya kritik, begitu diajak ngopi, besok ngomong lain sudah. Waduh, untung aja saya nggak. Wallahu alam apa yang terjadi itu. Ya kita hanya berlindung pada Allah. Untung aja saya nggak jadi ketemu itu. Iya, nah, kalau sampai jadi ketemu ya, lunas juga mungkin. Nggak tahu Pak. Kalau saya kan bukan apa ya Pak ya. Karena saya memang niat saya itu memang untuk apa? Membantu ya rekan-rekan sesaudara sesama muslim Kak, bisa dibilang kan begitu Pak. Mereka itu kan ya bisa dikatakan terdolimi gitu Pak ya. Jadi saya tetap dengan pendirian saya, bahkan saya harus mengundurkan diri dari bekerja dengan beliau itu tadi Pak gitu. Begini, kalau di dalam agama Islam itu Nabi kan mewanti-wanti. Jadi apa, kita hendaknya membantu orang-orang yang dizolimi dan yang mendolimi, gitu kan. Duh, masa orang yang mendolimi itu terus kita bantu? Ya kita bantu supaya tidak melakukan melakukan kezoliman. Nah, jadi ini semua proses ini adalah mengingatkan si Yusuf Mansur. Ini zolim yang luar biasa. Dia diingatkan masih begitu. Ini gimana gitu loh. Oke, teman-teman. Jadi ini bukan soal prasangka kepada saudara YM atau misalkan saudara ini klinik hukum santri ya di sini katakanlah Pak Sarip itu bukan, kita nggak berprasangka pada mereka, cuma katakanlah ya kenapa karakter itu menjadi di sini menjadi aneh gitu. Kenapa Yusuf Mansur mencium Pak Sarip gitu? Hanya apa ya? Kan Pak Sarip dulunya mengkritik gitu, mengkritik Yusuf Mansur dan katakanlah dengan terang-terangan itu mengatakan Yusuf Mansur bersalah gitu, baik dalam dakwah maupun cara penanganan masalah kasusnya itu, baik itu Moya Vidi, walaupun di sana disebutkan Vidi Moya gitu salah ya. Ya saya yakin itu Pak Sarip ini kurang mendalami kasusnya. Sehingga katakanlah Pak Sarip ini yang katakanlah masuk angin dan sekarang membela mati-matian Yusuf Mansur itu, karena pada prinsipnya kalau misalnya dengan cara pengucapan kasusnya aja salah, otomatis dia juga yang belum bertemu dengan ibaratnya kayak misalkan Kak Padarmansyah terus teman-teman WFD itu, otomatis dia itu secara kasus dia itu belum memahami. Jadi kalau misalkan dia menjustifikasi para korban ini bagaimana sebenarnya aneh juga sebenarnya. Terus kalau dia membabi buta mati-matian bela Yusuf Mansur itu aneh juga. Karena apa? Karena ya dia nggak tahu kasusnya. Nah kalau misalkan soal agama ya yang dia mengkritik awalnya, ya harusnya MUI turun tangan bla bla bla, tiba-tiba dia nggak mengkritik soal agama. Itu sih kembali pada hati nurani ya. Saya nggak akan bilang bahwasanya dia nggak ngerti hukum. Saya yakin dia ngerti hukum dan dia ngerti hukum Islam bagaimana. Jadi itu kembali ke hati nurani. Nah cuma soal mencium tangan atau bagaimana itu ya penafsiran bisa jadi banyak macam. Cuma kalau sekedar menundukkan kepala menghormati orang tua,
itu menurut saya bagus. Tapi kalau sampai mencium tangan orang lain gitu, dimana ya kalau menghormati orang tua kita dulu mungkin lebih cocok untuk dicium tangan daripada orang tua yang lain gitu. Cuma kalau menundukkan kepala, menghormati itu bagus. Nah, kalau cuma ke Pak Sarip yang notabene katakanlah umurnya mungkin seumuran lah dengan Yusuf Mansur, sampai mencium tangan, aneh sebenarnya. Aneh, kenapa kok sampai mencium tangan gitu? Ya, saya nggak tahu lah, intinya saya bilang aneh aja ya, nggak menuduh, aneh aja. Oke, terima kasih ya teman-teman, sampai di sini. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Jangan lupa juga share. Jangan lupa cium tangan istri kamu aja. Bye.